kenapa itu Tom tuh pura-pura miskin sama aku, padahal kan dia tuh kaya. Bilang sih tukang sate Mas Uya, tapi aku nggak percaya. Aku udah nolak 2 cowok yang mau serius sama aku Mas, dan dia kaya-kaya. Aku malah lebih milih Tom. Kalau misalkan emang dia bener-bener tukang sate, ya aku pasti tinggalin lah. Saya merasa saya kaya, karena saya udah mandiri, udah punya usaha sendiri. Lu tukang sate? Iya, tukang sate. Beneran? Beneran Tukang sate apa lu punya usaha sate berapa cabang nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, ya, di Hipnotis Uya Kuya, di The Real Rumah Uya. Kita ada Ira ya, dan juga Mas Tommy. Iya. Di sini Ira ngajak pacarnya Tommy, tapi Iranya bilang Tommy-nya aja dihipnotis. Gimana? Harus fair dong, kalau dua-duanya mau datang ke sini harus dihipnotis. Terus Tommy tadi bilang kalau lo mau dihipnotis asal dia juga mau. Iya, dia juga mau. Jadi Gimana? harus fair gitu. Tapi Iya. aku nggak mau Mas Uya. Lu gimana sih? Harus fair dong. Kan lu yang nyuruh ke sini minta dia dihipnotis, lu juga harus mau dihipnotis dong. Berarti ada yang ditutup-tutupin dari lu ya kan? Nggak ada Mas Uya, aku nggak ada yang tutup-tutupin, cuma aku nggak mau dihipnotis. Kamu aja yang dihipnotis, aku jangan. Ya harus dua-duanya dong yang. Aku nggak mau. Berarti ada yang ditutupin dari aku. Oke, ya. Yaudah deh, karena ini aku cinta sama kamu, aku mau dihipnotis. Tapi Mas Uya, jangan semuanya aku bicara ya kalau misalkan aku hipnotis. Jadi kayak ada gimana? ngeremnya dikit. Nggak bisa. Maksudnya gimana? Jadi Mas Uya kan selalu bilang, katakan kalau misalkan kamu jika ingin mengatakan, kalau misalkan tidak ingin mengatakan ya kamu jangan. Berarti terserah aku kan. Oh iya benar-benar bisa. Aku tuh nggak mau semuanya aku Iya, bicara. iya. Tapi bener kan Mas Uya? Iya, nggak semua. Tadi kan katakan apa yang kamu ingin katakan, jangan dikatakan, jadi tidak mengatakan kan? Iya. Ya udah, tuh maju ayo. Oke ya. Oke, buka sini, buka. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tapi Mas Uya, bener kan gak dikatakan semua? Ya, tenang aja. Aku takut Mas Uya. Konsentrasi. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan oke. Ini yang justru bikin gue penasaran. Katakan semua yang ingin kamu katakan. Katakan semua yang ada di dalam pikiran kamu. Katakan semua yang ada di dalam hati kamu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Walaupun kamu tidak ingin mengatakannya, tapi kamu akan mengatakan semuanya. Dengarkan saya, mengerti? Iya Mas Uya. Oke. Dan pemirsa. Pemirsa TV kali orang di YouTube ya, penonton. Jadi kita akan lihat bagaimana dia mengatakan apa yang disembunyikan. Karena gue curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari dia. Tapi jangan lupa ya, pilih saya, coblos saya, karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN. Kertas surat suara warna kuning untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ya, nanti buka kertas surat suara warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, di bawah Partai PAN ada nomor urut 2, Uya Kuya, coblos, dibolongin. Ya, dan istri saya juga tuh, Astrid Kuya, yang maju mencalonkan diri jadi calon anggota DPRD untuk dapil Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Pilih istri saya yang memperjuangkan hak-hak wanita. Dan banyak sekali dana-dana bansos yang mungkin selama ini kalian tidak dapat, nanti akan diperjuangkan oleh istri saya ya. Dan caranya adalah kertas surat suara warna biru, nanti cari Partai PAN nomor 12, dicoblos nomor urut 2 Astrid Kuya. Oke? Nah, ada unek-unek apa sih? Ada apa sih? Atau apa yang lo tutup-tutupin dari diri lo terhadap pacar lo nih? Gini Mas Uya, aku tuh bingung ya kenapa itu Tom tuh pura-pura miskin sama aku, padahal kan aku udah tahu kalau misalkan dia tuh kaya. Pura-pura miskin? Iya. Aku tuh tahu dia pura-pura miskin dan aslinya tuh dia kaya Mas Uya. Dan aku tahu kenapa dia pura-pura miskin itu tuh karena ngetes aku. Ngetes kamu? Iya. Kenapa? Karena dia pernah ketemu sama cewek tuh cewek matre, makanya padahal kan aku di sini tulus banget Mas Uya sama dia. Jadi lo tulus banget sama dia? Iya Mas Uya. Jadi menurut lo dia tuh pura-pura miskin karena ngetes lo gitu? Iya. Emang kerjaannya apa nih, Tom ini?
Ya dia bilang sih tukang sate Mas Uya, tapi aku nggak percaya karena dia ngetes aku. Oh, jadi dia bilang aku sama kamu tukang sate. Iya, Dia ngetes kamu. iya Mas Uya. Terus kamu tahu dia tukang sate itu setelah pacaran sama kamu apa dari pendekatan sama kamu? Ya, setelah pacaran sih Mas Uya, Dia ngaku kalau dia tukang sate. Dia tuh kalau misalkan setiap ke rumah aku, dia tuh selalu bawa sate Mas Uya. Dan ditambah ketika ke rumah aku tuh dia selalu bawa sate Mas Uya. terus kamu percaya nggak sama dia tukang sate? Aku nggak percaya. Tapi kamu tetap cinta. Ya cintalah Mas Uya. Mau dia pura-pura jadi tukang sate, pengamen, atau apa. Aku tetap cinta Mas Uya sama dia. Jadi lu tulus dong? Ya, tulus lah Mas Uya. Karena kan dia cuma nyamar tukang sate doang, bukan tukang sate beneran. Tahu dari mana kalau dia cuma nyamar? Iya, karena kata teman aku tuh dia anak orang kaya Mas Uya. Dan dia, mamanya itu pengusaha di Indramayu. Usaha apa tuh? Mamanya itu pengusaha mebel. Dan papahnya itu ekspor mangga ke Eropa Mas Uya. Kata temen lo. Iya. Tapi kalau emang ternyata emang dia tukang sate, gue tanya nih. Ya nggak mungkin lah Mas, kalau misalkan emang dia bener-bener tukang sate, ya aku pasti tinggalin lah, Ya sekarang realistis aja sih Mas Uya, mana ada cewek zaman sekarang dia mau pacaran sama yang nggak bermodal, apalagi orang miskin. Tapi nggak mungkin juga kalau dia tukang sate Mas, karena dia ngetes aku doang. Ya lihat aja Mas Uya, cincin aku, gelang aku berharap sih ketika pacaran sama temen ini bisa balik modal. Balik modal. Iya, Ini cincin yang lo pakai nih emas beneran semua? iya sebelah kanan sih beneran Mas Uya, tapi yang sebelah kiri imitasi Mas Uya. Tapi saya bilang sama Tom, ini semuanya mas asli semua Mas Uya. Tom malah bilang, aku nggak usah pakai perhiasan kayak gini, takut dijamret lah alasannya, takut apalah di jalan. Tapi dia pernah ngasih lo barang-barang nggak sih? Ya Mas Uya nggak pernah, cuma ngasih sate sama lontong doang. Kalau misalkan kemana-mana pun ya kadang aku yang bayarin. Kadang kalau misalkan jalan pun ya pakai mobil aku. Dia punya mobil nggak? Ya dia setiap ketemu sama aku dia nggak pernah bawa kendaraan Mas Uya. Dia kan lagi nyamar Mas Uya, lagi pura-pura miskin. Lagi pura-pura miskin. Nah selama ini penampilan dia gimana kalau jalan sama lo gitu? Ya waktu itu Mas aku pernah ngajak dia ke mall, dia pernah pakai baju yang biasa orang-orang pakai, kayak baju partai kayak gitu Mas, yang orang parkir pakai gitu. Baju partai? Iya, Kamu pernah pakai baju apa aja dia? Prabowo Gibran Mas. Oh pakai baju Prabowo Gibran? Iya, terus 1 minggu kemudian itu dia pakai baju Ganjar Mahfud bawa sate ke rumah aku. Oh jadi dia ke mall pakai baju Prabowo Gibran, terus ke rumah lu seminggu kemudian pakai baju Ganjar Mahfud? Iya Mas Uya. Jadi Mas Uya dia tuh deminya pakai baju kampanye kayak gitu, baju Baju partai. kemarin Prabowo, terus Ganjar Mahfud. Iya, gitu. nah lebih parahnya lagi Mas Uya, kemarin dia baru-baru banget pakai baju yang sama tuh kayak Mas Uya pakai. Oh. Baju? Iya, gambar istrinya Mas Uya. Hah? Dia pakai baju gambar artisku ya? Iya. Sama yang kayak gue pakai warna putih ini? Beda Mas Uya, dia pakai warna biru, cuma gambarnya itu istrinya Mas Uya. Artisku ya? Iya, istriku ya. DPRD? Iya. Ada gambar panik gitu? Iya. Datang. Lu tinggal di mana sih? Di Cipulir, Bang. Cipulir? Hmm. Kebayoran Lama? Iya, kebenar lama. Pernah dapat baju Pernah waktu itu dikasih sama krunya Mas Uya. krunya saya? Heeh. Baju kampanye istri saya? Iya, baju kampanye istri Mas. Oh gitu, lu tinggal situ? Kebetulan Astrid kan emang dapilnya Kebayoran Lama, Cipulir termasuk dapil Astrid tuh. Iya, Makanya waktu buat itu. yang tinggal di Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan, Setiabudi, DPRD-nya kertas warna biru, pilih Astrid Kuya dari PAN, nomor 2. Dapat lu? Dapat. Baju gua belum dapat? Belum dapat. Waktu itu istri Mas Uya kan kampanye di situ kan. Nah, kebetulan Mas Uyanya nggak ikut.
Oh, pas dia sendiri? Iya, pas dia sendiri. Jadi istrinya Mas Uya sama krunya aja. Saya tuh dikasih baju. Baju gitu. warnanya biru? Warnanya biru gitu Mas. Oh, kebetulan. emang lu hobi? Hobi makain baju-baju partai gitu. Oh gitu, jadi lu punya baju Astrid? Punya baju Prabowo Gibran juga punya, Ganjar Mahfud punya gitu. Hampir semuanya punya sih Mas. Cawapres dan Capres tuh hampir semuanya punya. Begitu? Iya. Partai lain punya juga? Partai lain punya juga. Baju gua belum ada? Cuman itu doang. Tina, baju Uya, yang jangan lupa. dibagiin. Oke, kasih. Jujur, dari semua baju partai yang lu kumpulin, bahannya paling bagus yang mana? Yang Astrid Kuya sih, yang warna biru. Jujur, ini benar bukan serius, gara-gara serius, jujur. Kayak bahannya tuh tebel gitu Mas, kayak bahan-bahan distro gitu. Oh gitu, emang yang baju partai yang lain? Enggak, yang baju partai yang lain tuh kayak baju bola tipis banget Bang. Malah ada baju partai Mas, saya nggak berani bilang partainya apa, Oh, iya? tapi setipis saringan tahu Mas. Kayak saringan tahu? Iya bahannya. Oh iya, kalau pan mah enggak lah, tenang. Apalagi baju Uya sama Astrid. Apa gua giveaway nih baju gue? Oke, soalnya baju Uya sama Astrid aja ada 12 model di Walls Design. Lihat billboard gue di mana-mana, ya kan? Sekarang spanduk gue, baliho gue dicabut, dirusak sama tim saya caleg lain, gue buat billboard dan videotron. Kalau ada yang pernah lihat billboard gue atau baliho gue, foto terus post di TikTok sama di Instagram. Emang lu pengorbanan lu udah apa aja? Lu bilang tadi banyak pengorbanan. Banyak Mas. Waktu itu sempet Tom ngajak ketemu sama orang tua aku. Sampai aku sewa orang tua Mas. Hah? Sewa orang tua? Iya. Pantesan sih ya nggak ada mirip-miripnya sama bapak ibunya. Kayak beda banget gitu. Oh gitu ya? Orang tua bohongan itu? Iya Mas Uya. Lu punya orang tua tapi kan? Punya, cuma aku nggak mau kalau misalkan aku tuh ketahuan sama Tom. Ya aku harus terlihat wah juga Mas Uya. Lu aslinya orang kaya apa gimana sih? Ya aku orang biasa aja sih Mas Uya. Jadi aku setiap ketemu sama Tom, aku selalu mampir ke salonnya teman aku Mas Uya buat ngutang biar aku cantik tampil di depan Tom. Jadi lu nyewa orang tua bayaran tuh buat apa? Ya biar Tom yakin kalau misalkan aku tuh orang kaya Mas Uya. Terus ketemunya di mana? Waktu itu di rumah juga Mas Uya. Tuh. Rumah siapa, rumah lu? Ya aku sewa rumah juga Mas Uya. Sewa rumah? Iya. Berapa tuh? 2 jam 2,5 juta Mas Uya. Saya baru tahu loh Mas, dia sampai segitunya. Lu emang pernah diajak ke rumah dia? Pernah diajak. Rumahnya gede Bang, Mas, bagus. Oh, lu nyewa rumah 2,5 juta? Iya Mas Uya. Terus di rumah itu ngapain aja? Ya saya juga bingung Mas Uya. Itu Tom udah 2 jam gak mau pulang-pulang Mas Uya. Sewanya cuma 2 jam? Iya. Terus? Makanya aku bingung Mas Uya. Aku udah gak ada uang lagi kan. Itu uang dari mana 2,5 juta nyewa? Ya aku pinjam juga sama teman aku Mas Uya. Akhirnya gimana tuh ngusir Tom? Ya aku bilang ada urusan aja keluarga aku. Oh, jadi pantesan dia waktu itu Iya. kayak gelisah gitu Mas ya. Pas saya main tuh kayak dia tuh kayak nggak gelem anteng gitu. Iya. Kayak gegana gitu. Gegana? Heeh. Buat jinakin bom kan? Gegana apa sih? Gelisah galau merana. Oh iya, baru denger gue. Iya, Oke. iya. Terus. Makanya dalam hati aja, ini kenapa sih pacar gue kok kayak gini amat sama gue? Kayak nggak biasanya. Kan biasanya kan kita jalan tuh Mas ya. Iya. Terus kok kayak gini, kayak beda banget gitu Mas ya. Padahal kan saya pacarnya, main ke rumahnya kan wajar kan Mas ya. Iya. Gitu. Ya namanya Mas Uya kalau misalnya orang kaya ya pasti maunya sama orang kaya juga Mas Uya. Nggak mau sama orang yang sederhana. Terus udah bayar berapa tuh orang tua bohongan tuh? Ya banyak sih Mas Uya, lumayan. Nah ditambah orang tua bayaran gue marah-marah Mas Uya gara-gara si Tom tuh ngajak ngobrolnya lama. Jadi lewat dari jam sewa. Oh gitu? Iya Mas Uya. Oke. Saya baru tahu loh Mas ya, dia pengakuannya dia seperti ini. Oke. Terus terang aja. Tapi lo emang tukang sate? Gue tukang sate Mas, Bukan nyamar? bukan asli tukang sate. Oke. Sekarang, temen lu bilang apa emang tentang Tom, kata dia orang kaya? Teman aku tuh bilang bahwa temennya itu kan punya sahabat. Iya. Dan sahabatnya itu dia pacaran sama Tom.
Dan ceweknya itu bilang kalau misalkan Tom itu anak orang kaya Mas Uya. Makanya dia lagi nyari cewek, siapa yang mau bisa terima dia, ngetes dia. Dia nyamar di tukang sate. Iya Mas Uya, makanya aku mau. Kan ya Mas Uya, kemarin temen aku cerita pas lagi pacaran sama sahabatnya tuh, si Tom itu dia nyamar jadi tukang pengamen Mas Uya. Begitu kata teman lo. Iya. Teman lo bisa dipercaya nih? Bisa lah Mas Uya. Ah, lo nyamar lo. Enggak Mas Uya, saya beneran. Oke. Temennya dia tuh siapa ya Mas? Teman lo yang ngasih tahu siapa? Itu Mas Uya yang namanya Susi, temenku. Susi. Iya. Oh, Susi. Kenapa? Enggak Mas. Apa? Lo kenal sama Susi? Enggak. Enggak. Dan Mas tahu nggak, lebih parahnya aku udah banyak berkorban buat Tom ini. Aku udah nolak 2 cowok yang mau serius sama aku Mas, dan dia kaya-kaya, aku malah lebih milih Tom karena aku yakin dia itu orang kaya Mas Uya. Lebih kaya dari 2 cowok yang tadi? Iya. Dan Mas, kemarin tuh aku lagi deket sama cowok dan mau nikah Mas, tapi aku batalin 1 bulan sebelum nikah. Ya dia sebetulnya ya manajer di perusahaan batubara sih. Manajer? Bagus dong. Ya namanya manajer ya Mas, dia masih kerja di orang, bukan pengusaha dong. Oh gitu, sementara si Tom ini anak pengusaha besar, kata Iya, temen lo. ya pasti, apalagi kan dia anak tunggal. Jadi lo nolak tuh si orang yang mau nikahin lo? Ya pasti aku nolak dong Mas, ya pasti aku nolak dong Mas. Karena masih kerja sama orang walaupun manajer. Iya. Coba tanyain dia dong Mas, apa pandangan dia terhadap saya tuh gimana gitu. Kayak dia tuh yakin banget kalau saya tuh orang kaya itu gimana. Oke, apa pandangan lo sama Tom yang membuat lo yakin dia orang kaya? Selain omongan temen lo? Ya karena waktu itu aku pernah dinner kan sama dia Mas di mall. Nah terus dia kencing kan Mas ke toilet. Lo lihat? Iya waktu itu. Lo ikut kencing itu? Enggak juga Mas, aku Oke. lihat HP-nya maksudnya. Waktu itu HP-nya dipegang sama aku. Aku lihat kan galerinya ada foto dia tuh di mobil yang sport itu loh Mas, yang pintunya 2, yang bisa naik ke atas. Naik ke atas terbang udah. Bukan Mas Uya. Oh yang bisa dibuka atapnya? Iya. Oh ada foto dia gitu? Iya. Nah handphonenya apa handphone si Tom? Ya sebenarnya aku juga kurang yakin Mas Uya, dia handphonenya jelek banget. Tapi ya itu dalam keadaan nyamar juga sih. Oh handphonenya jelek? Iya. Tapi dia dalam kerangka nyamar? Iya. Tapi di galeri fotonya ada foto dia sama mobil sport gitu? Iya, makanya aku yakin di situ. Tapi lo beneran cinta sama Tom apa enggak? Cinta sih Mas, cuma ya aku belakangan ini kayak kurang yakin aja. Karena dia kalau misalkan ke rumah itu dia di atas jam 11 dan itu pun bau sate Mas. Bau sate? Iya. Dan lo jadi mulai ragu nih? Iya, cuma ya aku mikirnya ya mungkin dia lagi ngetes aku juga. Oh sengaja bajunya dibawa-bawain sate gitu? Iya, dan waktu itu ya Mas ya, aku pernah mimpi. Iya. Dan aku itu di mimpinya itu, aku sama Tom itu jualan sate keliling Mas, keliling komplek. Oh gitu, terus? Iya, makanya kataku pas aku bangun tuh, astaga, semoga sih nggak kejadian ya, semoga itu cuma mimpi aja. Kayak gitu. Kalau sampai Tom ternyata tukang sate, beneran? Ya pasti gue putusin lah Mas Uya. Tapi gue bingung Mas. Bingungnya itu, gue gimana cara balikin uang-uang yang gue pinjem ya? Utang gue di orang. Bekas gue biar kelihatan wah gitu di depan Tom Mas Uya. Dan sekarang tuh ya, cara yang gue lakuin ya Mas Uya, ya tinggal bertahan aja sih Mas Uya sampai dia benar-benar ngaku kalau misalkan dia itu orang kaya dan nikahin aku Mas Uya. Imagination. Jadi lu bertahan dan sabar nih Mas ini? Iya. Oke, dan berharap emang dia ternyata orang kaya yang lagi ngetes calon istrinya nih? Iya Mas Uya. Depan lu ada Tom yang ngomong apa? Tom, udahlah ngaku, nggak usah pura-pura miskin. Aku tahu kok kalau misalnya kamu tuh kaya, aku tuh udah capek pura-pura ya kayak orang kayak begini, aku udah capek berhutang. Ya aku kayak gini juga kan ngelakuin biar
mama kamu tuh bisa nerima aku, karena ya aku tahu biar mama kamu tuh bisa punya menantu yang selevel sama kamu. Tapi kamu belum pernah ditemuin orang tuanya? Ya belum sih Mas Uya. Belum. Ya cuma aku berharap aku tuh bisa secepatnya biar selesai pesandiwaraan aku ini. Tapi harusnya dia apa adanya dong Mas kalau sama saya. Saya juga apa adanya kok sama dia. Tapi kok emang dia ternyata juga orang biasa, orang sederhana, keluarga lo mau nggak terima dia? Kalau saya mah mau-mau aja Mas, gitu. Keluarga lo mau nggak? Mau. Keluarga saya juga orang biasa Mas, sederhana. Di mana tinggalnya orang tua lo? Di Indramayu Mas. Tuh, berarti emang bener pengusaha mebel di Indramayu kan? Ya enggak Mas, kan Indramayu luas Mas. Eksportin mangga kan? Ya ada ekspor mangga, tapi saya bukan itu. Bukan yang ekspor mangga, bukan. Oh gitu. Gue jadi bingung nih. Udah Tom, semuanya aku aja, buka aja semuanya, jangan ditutup-tutupin. Meskipun kamu kaya banget dan kamu anak tunggal, aku siap kok dinikahin. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nikah kan dia akan tahu orang tua lo bohong. Ya. Orang tua tadi orang tua bayaran gimana? Iya Mas Uya, kalau misalnya udah nikah ya aku juga pengen cepet-cepet hamil Mas Uya, biar nggak ada pembahasan ke situ. Tapi kan pas nikah kan harus ada wali lo. Ya, Kan lo ketahuan bohong masa dia mau malu? ya dia kan udah bohong juga Mas Uya, pura-pura miskin sama aku. Oh iya juga sih. Masa kok bohong ya? Ya udah. Tapi lo mesti tetap yakin keyakinan lo bahwa dia tuh orang kaya. Yakin banget lah Mas Uya, dia tuh anak kaya raya tunggal, makanya aku mau. Oke, mau ngomong apa lo? Dia tuh kenapa gitu bisa berbohong ini sama saya Mas. Padahal saya beneran loh Mas. Cinta. Saya beneran cinta. Tapi terus tukang apa? sate apa anak orang kaya? Tukang sate Mas, beneran. Oke. Ya udah nih kita bangunin nih, kita hipnotis dia. Ya udah, dengerin gue. Nggak perlu jadi orang lain untuk kita bisa mencintai orang lain. Kalau emang dia ngetes kamu gitu kan, ngapain lo? Udah pernah jadi orang kaya. Kan dia ngedeketin lo, atau deket sama lo kan juga pasti karena dia tulus gitu kan. Justru jadi PR baru kalau ternyata lo pura-pura selama ini orang tua yang dikenalin orang tua bohongan akan jadi masalah. Walaupun ternyata Tom berbohong, dia pura-pura miskin untuk ngetes kamu kan maksudnya baik, biar lihat kamu tuh materi apa enggak. Saya nggak matre Mas, saya cuma terpaksa aja ngelakuin kayak gini. Oke, ya udah. Ya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oh, berarti orang tua kamu yang ketemu sama aku tuh bohongan, sama rumah yang bohongan itu. Jadi aku bicara. Iya, aku bicara apa Mas Uya? Ya lo ngomong semua. Kan kata Mas Uya katanya enggak. Ya udah terlanjur. Udah jelas kok yang. Aku udah tahu sejujurnya dari kamu. Udah, aku maafin aku ya sayang ya. Kamu juga bohongin aku kan, kamu tuh bukan tukang sate kan? Ya Aku kita tukang satu sate. sama dong. Tapi kamu bohong kan, kamu tuh Enggak, tukang aku sate tukang kan? sate beneran. Ih, Mas Uya pasti dia bohongin aku Mas Uya. Aku Dia emang pasti orangnya orang gini, kaya. sederhana. Ya, tapi orang kaya kan. Bukan Mas Uya, beneran saya tukang sate. Dia bukan tukang sate Mas Uya, dia tuh orang kaya. Ya udah, kamu berani gak di sini? Berani? Berani sini. Ya. Wah, kok berani sih Mas Uya? Jangan-jangan dia tukang sate beneran. Aku mah padanya ya. Ya Kalau udah, kamu mau ini. dihipnotis, aku siap dihipnotis. Ya, ayo. Ayo. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Nah, sebelum kita hipnotis Tom nih, ada Ohimen nih ya. Nah, ini adalah minuman serbuk untuk penambah stamina para pria rasa apel Jepang. Untuk pria di atas 40 tahun pasti mengalami penurunan stamina karena kesibukan pekerjaan dan pikiran yang mempengaruhi menurunnya stamina. Dan bisa membuat gairah menjadi turun. Dan hal ini mengakibatkan hubungan suami istri jadi nggak harmonis. Nah, Ohimen ini menjadi solusi untuk kembali hidup dengan bergairah. Dengan kembali harmonisnya hubungan suami istri. Menjadi lebih perkasa layaknya laki-laki umur 25 tahun. Nah,
Karena dengan minum Ohimen ini aliran darah kembali jadi lancar, sehingga mempengaruhi juga aliran darah ke area vital laki-laki atau Mr. P. Ya, hubungan jadi makin mesra. Ohimen ini juga aman bagi yang memiliki sakit jantung atau diabetes. Ada izin edar BPOM-nya halal. Ohimen terbuat dari bahan herbal sehingga aman dan tidak membuat ketergantungan. Dan reaksinya berbeda-beda untuk setiap orang. Biasanya 3-5 jam setelah diminum. Dan ini kenapa nggak langsung? Karena ini herbal. Kalau yang obat kimia kan reaksinya cepat tapi tidak reaksinya cepat tapi memiliki resiko kalau yang kimia. Dan Ohimen ini bisa dibeli di e-commerce kesayangan kalian seperti kayak Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain sebagainya. Bisa membuat Anda menjadi pria yang perkasa dan wanita menjadi wow. Kenapa? Kok kamu kayak ngelamun kemana-mana? Saya ngomong pria perkasa. Iya. Aman. Apa? Ya, Gak apa-apa. Kamu kayak nyimak banget ya. Pengen beli pasti ya? enggak. Enggak ya. Oke. Tom, Ya, kamu yakin? yakin? Oke, maju. Maju dikit. Oke, buka. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut dan... Untuk orang yang tersentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, lo orang kaya bener apa enggak, Tom? Jujur. Penilaian kaya itu relatif, Om. Setiap orang pasti beda-beda. Oke, Saya merasa saya kaya karena saya udah mandiri. Tuh kan Mas. mandiri. Udah mandiri, udah punya usaha sendiri. Dan saya pun udah nggak nyusahin orang tua saya, Mas. Saya udah punya usaha sendiri, bisa ngehidupin hidup saya sendiri. Terlebih lagi bisa ngehidupin adik-adik saya, Mas, yang di kampung. Tuh kan Mas. Aku bilang apa kalau misalkan Tom ini dia cuma pura-pura. Pengorbanan saya tuh nggak akan sia-sia kan? Pengorbanan apa nih? Ya itulah Mas. Pengorbanan aku mencintai dia. Oh gitu. Iya. Lo usaha apa sebetulnya di sini Jakarta? Di sini udah usaha sate, Mas. Ya meskipun usaha sate dipikul-pikul gitu, tapi ya tetap bersyukur lah, Mas. Jadi saya merasa kaya gitu. Usaha sate? Iya. Lo tukang sate? Iya, tukang sate. Beneran? Beneran tukang Tukang sate apa lo punya usaha sate berapa cabang nih bagaimana? Enggak, malah saya ikut orang malah, Mas. Maksudnya gimana? Jadi satu kontrakan itu ada 9 tukang sate. Dan itu ada bosnya. Dan bos itu saudara saya sendiri, Mas. Makanya saya diajak ke Jakarta. Maksudnya? Lo ikut orang? Iya, Mas, saya ikut orang. Lalu tadi lo bilang lo punya usaha sendiri? Kan itu kan satenya bikin sendiri, Mas. Jadi mau bikin banyak juga nggak masalah. Cuman itu setoran lontong doang udah. Setoran lontong itu udah termasuk kontrakan sama gerobak. Jadi saya nganggap sate itu usaha saya sendiri. Selain itu udah nabung, Mas. Udah jualan teh Solo kecil-kecilan. Punya usaha teh Solo? Yang 3.000-an tuh teh Solo. Oh iya, gue sering minum tuh kalau lagi kampanye tuh, Kebayoran Lama, Cipulir, Petukangan, Cidodol tuh, banyak teh Solo. Jadi lo sebenarnya tukang sate? Tukang sate, Mas. Kenapa? Enggak Mas ya. Oke, kenapa ketipu? Kenapa? Enggak. Satenya sate apa sih? Sate kikil, Mas. Tadi gimana? Setorannya gimana? Gini, lo nyetor gimana? Model gimana? Nyetornya lontong, Mas. Jadi bos udah nyiapin lontong. Terus saya tinggal ngambil berapa lontong, misalkan 50 lontong gitu. Nah, terus satenya mah bikin sendiri, Mas. Oh, jadi sate bener usaha sendiri? Jadi kalau walaupun itu dikoordinir oleh satu orang, yang lo setor cuma lontongnya doang? Iya. Kikilnya lo Bikin sendiri, jadi setiap orang bikin kikil sendiri-sendiri gitu. Jadi makanya meskipun sama satu gerobak, ibaratnya rasanya beda, Mas. Dan lo jual satenya keliling apa diem? Keliling, Mas, saya dipikul ke komplek-komplek gitu. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 11 kadang. Sampai jam 3 nggak nentu sih, Mas. Paling jam 10, jam 11-an lah gitu. Setelah saya kenal sama Ira, saya bener-bener ada suatu tekad gitu, Mas, untuk seriusin dia, Mas. Saya jadi punya harapan, kok orang kaya mau gitu sama saya seorang tukang sate gitu. Saya punya mimpi buat buka cabang
di daerah Kebayoran Lama. Usaha sate? Iya, tapi saya sedikit kecewa sih mas sama dia. Setelah dengar pengakuan dia tadi, ngerasa gimana gitu, kayak berkurang gitu kasih sayangnya saya terhadap Ira tuh. Ya, tanya dong, emang orang tuanya ada usaha ekspor mangga ke Eropa? Nah, bener orang tua lu ada usaha atau usaha ekspor mangga gitu? Iya mas, Tuh kan Mas Uya tapi betul. cuman jadi pekerjanya doang mas di situ orang tua saya. Petaninya ya? Iya petaninya. Lo kenal sama Susi, teman Ira? Kenal mas, soalnya dia pernah suka sama saya, kayak ngebet banget sama saya, terus saya tolak mas. Jadi intinya adalah lu punya pacar nggak sebetulnya selain Ira? Nggak ada mas. Nggak ada? Iya, ya cuman punya seira-iranya. Seumur-umur belum pernah punya cewek secantik dia mas. Makanya saya bersyukur banget punya Ira tuh mas. Tak, gimana tak? Mas Uya, kok ketipu Mas? Mendingan lu nikah sama manajer perusahaan batu bara tuh. Nah, kok Mas Uya tahu sih? Temen gue. Siapa coba namanya? Siapa yang pacar lo yang... Kevin. Nah iya Kevin. Serius Mas Uya? Iya serius, temen gue. Terus Mas Uya dia kabarnya gimana sekarang? Apa? Kabarnya? Stres. Stres. Stresin apa? Stres katanya ditinggal ceweknya. Serius Mas Uya? Dan dia katanya masih cinta sama ceweknya yang lama. Pengen tetap ngawinin dia. Dia mau masih nungguin ceweknya itu. Mas Uya, ada nomornya nggak yang baru? Soalnya aku diblok sama dia, aku mau ngubungin dia aja deh. Emang tuh siapa? Ya ada deh Mas Uya nggak perlu tahu. Yang penting aku minta nomornya Ya udah aja. nanti dulu, nih dulu. Ini kan ini Tom gimana ya? Ya udahlah biarin aja Mas Uya, lagian aku juga udah ngerasa ketipu. Nipu apa orang dia nggak nipu lo kok? Ya dia bohongin aku. Nah, di handphone lo ada foto di mobil mewah tuh, mobil sport. Mobil siapa? Itu mobil orang mas. Waktu jualan sate, lihat mobil mewah, terus saya minta foto sama pemiliknya, terus difotoin. Oh gitu? Iya mas. Ini bukan mobil lo? Bukan mas. Terus terang ya mas, saya bangga banget sama Ira mas. Selama kenal sama Ira, saya jadi semangat banget kerja. Meskipun jualan sate gitu kan, sampai bisa nabung, bisa bikin usaha teh solo sendiri gitu mas. Saya benar-benar serius sama dia mas, saya mau nikahin dia. Saya emang orangnya apa adanya mas. Ya udah gini. Coba di depan lo ada Ira, apa yang gue ngomongin? Ra, sebenarnya aku ini cinta mati banget sama kamu Ra. Sayang banget sama kamu Ra. Meskipun kamu pura-pura kaya di depan aku gak bakal terima itu semua. Aku gak akan ninggalin kamu Ra. Aku tuh tahu dia pura-pura miskin dan aslinya tuh dia kaya Mas Uya. Ya dia bilang sih tukang sate Mas Uya, tapi aku nggak percaya karena dia ngetes aku. Karena kan dia cuma nyamar tukang sate doang, bukan tukang sate beneran. Aku udah nolak 2 cowok yang mau serius sama aku Mas, dan dia kaya-kaya. Aku malah lebih milih Tom karena aku yakin dia itu orang kaya Mas Uya. Kalau misalkan emang dia bener-bener tukang sate, ya aku pasti tinggalin lah. Tapi sebaliknya Ra, jangan sampai kamu kecewain aku Ra. Jangan sampai kamu kecewain aku Ra. Ya udah. Bagus kalau Ira ini bisa menyemangati kamu. Kamu minimal jadi dari tukang sate kikil tadi ya. Iya mas. Bisa punya usaha teh solo. Bukan nggak mungkin nanti kamu bisa punya usaha-usaha lain. Mana nanti coba deh, kapan kamu di jualannya di sekitar mana sih? Di sekitar Al Mubarok, Peninggalan mas. Tadi itu Cipulir tadi. Iya di Cipulir tadi. Oh ya udah nanti gini, gua hari Minggu kalau nggak salah mau ada kampanye ke sana. Gue coba lihat, cobain sate lo, kalau enak nanti mungkin siapa tuh bisa gua invest atau gimana, atau tes solonya apa gimana. Nih orangnya semangat kerja nih, gue lebih seneng yang begini daripada orang yang minta-minta. Bener gak? Minta ini, minta bayarin itu, minta duit. Kalau yang usaha masih gue lebih seneng gitu. Nah gini aja ya, tetap semangat walaupun Ira juga gimana nanti lah kita omongin sama Ira deh ya. Iya mas. Oke sekarang tarik napas yang dalam dari hidung. Mas Uya, dulu.
Hah, kenapa? Ya, dia pergi. Ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Iya, kemana mas? Pergi. Pergi kemana dia? Yalah, cabut. Dah, handphonenya handphone. ketinggalan. Ya udah, Dari mana, Mas? Ira, Mas? balik lagi. Ira, Ra, HP aku ketinggalan. kamu mau kemana? Kok cemberut gitu? Enggak, Kenapa? kamu tuh bohongin aku kan? Lah enggak, aku bener tukang Kamu sate. tukang sate kan? Enggak, aku Ini emang aku tukang putus, sate. ini aku Lah, putus. kok kayak gitu yang? mas, udah kejar, Mas. Nggak usah dikejar, udah gini aja. Cuma dia ngejar lo, dia bukan cewek yang pas buat lo. Ya, masih banyak. Ya, lo tinggal di mana? Kebayoran Lama? Iya. Kontrak? Kontrak mas, Emang lo tukang sate beneran kan? tukang sate beneran. Udah masih banyak cewek yang mau sama lo. Tapi saya cinta banget mas sama Iya, dia mas. Udah, sekarang itu bukan milik lo. Percuma lo perjuangin dia, percuma. Udah mendingan gini aja. Nanti lo jualan setiap jam berapa? Setiap jam 3. Oke. Nanti buat cewek-cewek yang di Kebayoran Lama, tinggal daerah Cipulir, Al Mubarok, apa mana tuh? Kemarin gue sempat juga ada di daerah sana keributan orang provokator yang masuk ke dalam kampanye istri gue, mancing keributan dan ternyata dia bukan warga RW situ dan bikin keributan di wilayah situ. Hati-hati ya, banyak provokator sekarang udah nyelip di kampanye-kampanye gue sama istri gue karena orang mulai banyak caleg yang merasa terancam karena warga tuh pada jatuh hati sama kita. Kalau kalian adalah caleg-caleg yang mau dipilih rakyat, bersaing yang sehat, datang ke masyarakat, jangan cuma spanduknya doang atau amplopnya doang yang nongol. Masyarakat tuh perlu didatengin, ya. Jangan pakai cara-cara kotor untuk merusak kampanye caleg lain. Mas soal Ira gimana mas? Ya udah, gini. Saya Gua cinta mau, banget. gua nanti mampir ke Al Mubarok, ya. Gua ke daerah lo, gua cobain sate lo, ya. Ya. Oke, lo Kebayoran Lama kan? Kebayoran Lama. Kampanyein gua ke warga Kebayoran Lama, suruh pilih gua sama Astrid, Uya DPR RI, Astrid DPRD, Ya. ya. Tapi Oke. itu gimana mas masalah? Iya, nanti kita urusin. Usaha lo nanti gue lihat. Gue cariin cewek, buat cewek-cewek Kebayoran Lama yang mau sama dia, hubungin, kasih komen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi di Al Mubarok 3 di Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama. Kita pengen ngecek tempat kontrakannya Tommy yang kemarin jaga sate. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tom. Siap. Sadar. Iya, oke. Ini tempatnya? Ini semua dari apa ini dramanya juga? Iya, Om. Mana? Mana? Indramayu kan? Iya. Siap. Silakan masuk. Yuk. Oh, ini dagang sate gini nih. Itu lagi ya. Oh, ini udah jadi nih? Udah jadi. Apa mau bakar lagi? Nggak usah. Jadi ada berapa ini nih? Ada totalnya mah 10 Om. Yang pulang nih lagi pada pulang Om. Oh gitu ya? Iya. 10 lagi pada pulang. Lo harus lihat Tom nanti di YouTube punya TV. Iya, Om. Ya, nanti lo lihat nih kayak apa dia. Iya. Lo tau gak dia punya cewek cakep? Belum tahu. Nanti nonton di punya TV. Iya. Ada. Iya ini. Ada lah. Oh ini restoran lontong ini ya, restoran lontong ya? Iya. Oh ini restoran lontongnya. Oke. Ya udah guys, kita cobain satenya ya. Duduk. Ini banyak amat sih buat gue nih bener nih. Gue juga mesen. Gue mesen tadi 2 porsi. Nih, lihat sate kikil nih. Enak kok belum? Iya dong. Enak bos. Makasih. Mantap, jus. Ya, lu dagangan di sekitar mana? Dagangan di sekitar mana? Di tadi peninggalan muter. Peninggalan. Ya, keluar warga Kebayoran Lama, Cipulir, jangan lupa coblos Astrid Kuya, DPRD, kertas warna biru, ya, dari Partai PAN, nomor urut 2 Astrid. Kuya DPRD, kertas warna kuning, ya, coblos. Nomor 2 ya, oke? Nomor 2. Ya, oke. Nih. Ya.